Frida Herni, Bekasi, Sabtu 31 Mei 2014. Kedua mempelai diantar oleh keluarga akan memasuki ruangan. Mari kita bangkit berdiri. Papa dan Mama Christian di sebelah kanan saya, dan Papa Mama Andri di sebelah kiri saya. Adapun ibadah ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian damai, anugerah, dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap, kekuatan di hidupku. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia yang menyanggupkan kita melintasi hari-hari di dalam hidup kita dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Angkat pujian ini dan agungkan Tuhan. Katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. di hidupku, Amin. ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari agungkan Tuhan, katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Kalau satu Tuhan tak menolakku, yang ku impikan selama hidupku, ku bersanding
suatu masa berdua kita jalin bersama. Firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya akan membacakannya, mari simak, mari perhatikan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop ini saya percaya bagi saudara yang sering membaca Alkitab tentu adalah perikop yang sudah sangat familiar dengan kita. Sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin saudaraku sekalian telah terlalu sering menghiasi bibir mulut kita. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya rindu pada pagi menjelang siang ini kita memperhatikan ada satu hal yang sangat menarik untuk disimak. Terutama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, waktuku belum tiba. Yesus berkata kepada ibunya yang begitu sangat peduli dengan apa yang sedang terjadi pada waktu itu, pesta yang kekurangan anggur, pesta yang kehabisan anggur, sementara posisi anggur dalam pesta itu sangat penting, karena bagi orang Yahudi, sebuah pernikahan yang kehilangan atau kehabisan anggur adalah sebuah pernikahan yang pada akhirnya akan dicap sebagai pernikahan yang buruk. Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Tolong bantu mereka karena mereka kehabisan anggur. Merespon pernyataan itu, merespon permintaan itu, lalu Yesus berkata, Ibu, waktuku belum tiba. Belum saatnya bagiku untuk melakukan sesuatu.
Belum saatnya bagiku untuk bertindak. Belum saatnya bagiku untuk melakukan pekerjaan seperti yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Belum saatnya bagiku untuk melakukan sesuatu di mata orang banyak, di hadapan orang banyak. Belum tiba waktunya, belum tiba masanya, belum pada tempatnya, belum pada waktunya Yesus melakukan sesuatu. Tetapi lihat saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun waktunya belum tiba, meskipun saatnya belumlah tepat untuk Yesus melakukan sesuatu, namun ayat ini bercerita kepada kita, perikop ini bercerita kepada kita, Yesus tetap saja melakukan sesuatu yang akhirnya ditulis oleh Alkitab, dikenali oleh Alkitab sebagai tanda-tanda pertama dari apa yang akan dilakukan. Dengarlah titah Tuhan tentang pernikahan. Bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena itu ia berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang kedua, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami dan monoandri yang menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Karena itu perceraian, perzinahan, poligami, poliandri adalah cacat dan celah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Astrida Herni sebagai satu-satunya istrimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Amin. Apakah saudara bersedia mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan mencintainya dalam keadaan susah dan senang, dan dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit atau sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian pernikahan saudara ini dengan menjadi suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Sekarang berikan. Apakah saudara-saudari mengakui di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima saudara Kristian sebagai satu-satunya suamimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apa jawabmu? Mengasuh dan merawatnya, menghormati dan mencintainya dalam segala keadaan selama saudara berdua hidup? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian pernikahan
saudari ini dengan menjadi istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Dan kepada seluruh sidang jemaat, saudara bersedia untuk menjawab nanti jawabannya bersama-sama adalah amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian kita sudah mendengar pernyataan janji kedua mempelai dan janji kita semua di hadapan Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Christian menerima engkau, Astrida Herning Prayanti, menjadi satu-satunya istriku dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya. Dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Inilah janji setiaku kepadamu menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Astrida Herning Prayanti menerima engkau Christian menjadi satu-satunya suamiku dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya. Dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Inilah janji setiaku kepadamu menurut kitab kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya. Melambangkan kasih yang tidak pernah berujung dan berakhir, terbuat dari emas murni dan tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan pernah luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara kedua saudara ini, Christian dan Astrid, tidak akan pernah berakhir, bertambah hari, bertambah suci, bertambah matang, dan bertambah tulus. Saudara Christian, sematkan cincin ini di jari manis Astrida Herning. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kedua mempelai, agar sungguh hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat yang baik, saluran berkat yang tahir dan kudus, menyalurkan berkat Tuhan atas kedua saudara kami ini, dan juga kuduskan kedua mempelai ini, agar mereka menjadi wadah yang tahir, yang kudus, menerima berkat Tuhan. Kutuk maut, sakit, penyakit, dan segala kutuk dari dunia ini dalam bentuk apapun dihancurkan, ditolak, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Turun berkat, turun berkat dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan pernikahan di Eden. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang memberkati pernikahan di Kana. Diberkati pernikahan ini dengan berkat-berkat ilahi, dengan berkat-berkat dari surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas kedua saudara ini, turun atas pernikahan ini, turun atas keluarga yang baru dibentuk ini. Dalam nama Yesus, diberkati hidup mereka, diberkati kesehatan mereka,
diberkati kandungannya, diberkati benihnya, diberkati lumbung-lumbungnya, diberkati buah tangan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tanggal 31 Mei 2014, Christian dan Astrida Herning resmi dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Mempelai pria berganti posisi. Nah, ambil fotonya, ya, jangan buru-buru, belakang masih jauh. Pegang, pegangin. Cepat banget, udah diambil Pak? Belum. Dengan hati dong. Salah lagi. Nah. Dan ucapkan terima kasih dengan tulus kepada Papa dan Mama. Berikan ciuman, ucapkan terima kasih dari hati yang paling hidup ibuku nada sebelum hidup. Ucapkan terima kasih sayang. Saatnya kamu mengucapkan sesuatu kepada Papa dan Mama. Kondisi Christian sampai di sebesar ini, kasih saya selalu begitu luar biasa buat Christian. Terima kasih Pak. terima kasih buat jagaan Bapak selama ini buat Christian. Jagaan Bapak. Terima kasih Pak ya. Baik. Om, Tante.